Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Dipenuhi cemburu yang membabi buta. Betapa kaget mereka melihat Devon berdiri dengan melipat tangan di dada, matanya tajam mengedung, wajahnya dingin. Semua langsung berhambur kembali ke tempat kerja masing-masing, sesekali mengintip dari meja kerjanya, tinggal Mia, Rere, dan Candi yang masih diam mematung. Maaf Pak Presdir, Mia yang udah jambak dan nampar Rere barusan, ujar Candi menjelaskan dengan suara takut dan menunduk. Aku sudah dengar dengan semua yang kalian bicarakan, dan aku tidak suka ada kegaduhan di kantorku. Kamu Rere, Devon menunjuk Rere. Rapikan dulu baju dan rambutmu. Dan kamu Mia, kamu ditunggu Pak Reza di ruangannya. Baru Mia mau membuka suara entah mau menyampaikan apa, Devon sudah kembali membentaknya. Cepat, bentak Devon seolah menahan marah. Mia langsung berlari ke ruangan Reza. Devon berjalan mendekati Rere, menatap istrinya yang kini penampilannya acak-acakan, di sudut bibirnya nampak keluar darah segar. Mungkin karena bibirnya pecah karena Rere merasa amat perih. Kalian dengar semua, Devon berkata dengan tegas, suaranya penuh wibawa. Rere sekarang adalah perawat mamaku, jadi wajar jika dia pulang bersamaku, paham semua. Semua orang yang mendengarnya hanya mengangguk dengan nyali yang menciut, tak ada yang berani bersuara. Bahkan para geng gosip yang tadi paling heboh sekarang kayak kerupuk kepanasan, melempem dan ciut. Ikut aku, Devon menarik tangan Rere membawa ke ruangannya. Rere POV, Star. Pak Devon membawaku ke ruangannya. Awalnya aku sedikit jengah takut jadi bawaan gosip selanjutnya. Namun kulihat setelah gertakan Pak Dev tadi mereka seolah menciut. Pak Dev menyuruhku duduk di sofa ruangannya. Dia mengambil kotak P3K di laci mejanya, lalu duduk di depanku. Tatapannya terlihat lebih sendu, tak segarang biasanya. Ini harus segera diobati, ucapnya lembut sambil membelai bagian sudut bibirku. Aku bergeming sedikit karena rasanya lumayan nyeri. Tapi ucapan lembutnya ini adalah kedua kalinya aku mendengar itu. Sakit ya, tahan dikit ya, ucapnya lagi sambil menuangkan obat merah di kapas dan mentep-tep di ujung bibirku. Rasanya perih dan sakit. Aku memegangi tangannya supaya dia lebih pelan. Kenapa nggak ngelawan sih? Dihajar ampe babak belur gini. Bukan nggak ngelawan. Tadi aku masih kaget terus kalau dia kubalas dengan tonjokan atau gamparan, takutnya giginya copot semua. Lagian dia anarkis begitu, tapi kasihan juga, balasku. Kenapa kasihan? Mia terlalu cemburu buta padamu bos. Tapi aku gak suka dia menyakitimu seperti ini. Ucapannya barusan seolah membuatku tercekat ludahku sendiri. Dia berucap dengan begitu ringan seolah benar itu yang dia rasakan. Aku jadi gelagapan, sedikit merona pipiku.
Mungkin karena GR. Ah, bos bisa aja menghiburnya, blokirku cepat supaya nggak berlanjut GR yang ujungnya bikin nyesek doang. Aku tersipu malu senyum tipis. Rasanya walaupun hanya beberapa kata dari ucapan lembutnya begitu membuatku bahagia. Ah, bos boleh tanya nggak? Aku berusaha mengalihkan perasaan aneh di hatiku. Katakan, ucap Devon cepat. Siapa orang yang buka rekaman CCTV kemarin itu? Gracia. Wow, berarti Bu Gracia yang nyebarin gosip itu selain Pak Satpam. Tepatnya bukan Gracia yang nyebarin gosip, tapi Gina dan Margaret yang kebetulan ikut ngecek rekaman CCTV karena penasaran dengan cerita Pak Satpam. Waduh, trending nih. Lalu kenapa bos tadi bilang aku ini perawat mamamu? Kamu mau aku jelasin kalau kita udah nikah? Nggak juga sih. Belum saatnya mereka tahu soal pernikahan kita, makanya lain kali jangan ceroboh. Terus kalau CCTV sekarang dipantau terus, lalu gimana pas aku nungguin kamu pulang? Aku sudah menyuruh Reza, jadi setiap pagi Reza yang akan lebih dulu cek CCTV. Syukurlah, aku menghela nafas lega. Ternyata Pak Dev lebih sigap dan bertindak cepat. Aku harus kembali kerja. Takut tambah jadi bahan gosip nanti. Aku beranjak bangun dari dudukku. Bekerjalah dengan baik. Kalau banyak salah aku hukum kamu nanti. Siap bos, aku memberinya hormat yang dibalas dengan senyum manisnya. Rasanya senyuman itu membuatku meleleh. Pak Dev memang menawan. Coba kalau sikapnya selembut ini terus mungkin aku akan nyaman berada di sampingnya. Aku pamit undur diri. Kembali menghampiri Candi yang sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya, kulirik sekeliling. Semua sudah kembali bekerja, meski masih kadang berbisik dan memandangku dengan tatapan aneh. Bodoh amatlah, yang penting nggak rusuh kayak Mia. Ngomongin Mia, gimana nasibnya sekarang ya? Wuire, Candi menaplok punggungku keras. Suaranya melengking memekak telinga. Ah, lu Ken ngagetin aja, nggak usah teriak-teriak dong kayak monyet, gerutuku. Nah, lu keluar dari ruangan Pak Dev malah bengong kayak orang bego. Konslet nih otak gue kayaknya, gara-gara ditampolin Mia tadi. Kami bercanda hangat untuk mengusir kepenatan dari setumpukan pekerjaan yang lumayan melelahkan. Tak terasa seharian dilewati dengan begitu saja. Bahkan aku dan Candi melewatkan jam makan siang saking sibuknya. Beberapa karyawan mulai memberesi meja kerjanya dan siap-siap pulang. Re, gue duluan ya, udah dijemput pacar nih. Candi pamitan. Wih, udah beres aja nih bocah, padahal 5 menit yang lalu masih touch up make up. Aku hanya melambaikan tangan padanya, sebab belum kujawab dia udah kabur duluan. Selepas Candi pergi, beberapa orang saling berbisik dan menatapku bergantian. Entah apa yang mereka gosipkan. Aku hanya risih dengan tatapan mereka yang lumayan menyebalkan. Gak pulang pelure, Gina si cewek bohai menghampiri meja kerjaku.
tumben begitu bocah ini menyapaku. Belum bentar lagi, sahutku sambil pura-pura masih sibuk. Enggak, karena nunggu sesuatu kan. Aku menyeringgit dahi, menatapnya dengan menyipitkan mata. Maksud elu, tanyaku bingung. Yah, kayak gosip yang lagi beredar. Aku hanya melengos, males sekali menanggapi obrolan yang gak berfaedah ini. Rere kan sekarang merangkap jadi perawat mama Pak Presdir, Sinta gadis pendiam yang lumayan rajin menimpali. Sepertinya dia membelaku. Yah, sekarang pura-pura perawat mama. Padahal mah berharap merawat anaknya, cibir Gina sambil melilit-lilit rambutnya sok cantik. Kalau emang Pak Presdir mau ya nggak apa-apa, lu juga pasti ngarepin gitu kan, siapa tahu emang gue yang dapet kesempatannya. Sahutku cuek, tapi memang nyatanya dia sekarang adalah suami sahku. Ih, ganjen, murahan, umpatnya sinis. Serapah macam apa ini? Sedari tadi pagi aku selalu mendengar orang mengataiku murahan. Ingin sekali ku tonjok mukanya dan ku gampar pakai kartu nikahku, tapi apa boleh buat. Status pernikahan kami masih dirahasiakan, membuatku harus banyak sabar diumpat seenak jidatnya. Setidaknya murahanku nggak semurahan kamu, sahutku ketus. Gina hanya mencibir lalu pergi dari hadapanku. Selepas semua karyawan pergi, aku langsung bergegas menuju ruangan Devon. Terlihat dia sedang sibuk bersama Reza. Aku hanya menyapa Reza dengan senyum sambil duduk di sofa menunggu mereka. Untungnya di meja ada makanan, ada burger dan pizza. Tanpa permisi dengan siapa yang punya, aku langsung memakannya dengan lahap. Jujur aku memang sedang sangat lapar, karena siang tadi belum makan. Kamu lapar? Tanya Devon di sela kunyahanku. Aku hanya meringis. Kalau lapar biar Reza belikan makanan. Nggak usah bos, ini aja. Entar makan di rumah aja. Masakan bibi lebih enak, sahutku. Mereka kembali sibuk membahas entah apa. Mungkin soal planning buat perusahaan. Aku tidak terlalu tertarik untuk mendengarnya. Ku ambil headset di tas dan kupasangkan ke telinga. Kuputar lagu favoritku sepanjang masa. Tanya hati dari Pasto. Tapi entah kenapa semenjak lagu itu di cover Ziva dan dinyanyikan di Idol kemarin, aku jadi semakin cinta dengan lagu itu. Suara Ziva yang sangat spektakuler mampu mengubah isi lagu itu menjadi semakin menyentuh hati. Sambil bersenandung lirih mengikuti lirik lagu, aku mulai terlelap dan akhirnya tertidur. Bangun, sebuah sentuhan tangan yang lumayan lembut menyentuh pipiku, membuatku terjaga dari buayan mimpiku barusan. Aku mengernyit membuka mata pelan, sesiluet wajah tampan, begitu dekat denganku, tatapan mata yang biasanya mengedung tajam kini nampak teduh dan menenangkan. Bangun, ayo pulang, ajaknya lagi. Masih dengan nada lembut. Kenapa hari ini dia selalu berkata lembut? Apakah Pak Devon lagi baik hati? Tumben sekali.
Aku menilik ke sekeliling, tampak sudah gelap, menandakan sudah malam. Udah malam ya, bos. Kamu kelamaan tidur. Aku segera beranjak bangun, dan berjalan di sampingnya, memegangi lengan kekarnya saat melewati ruangan yang sudah gelap. Aku sangat takut gelap. Entah kenapa tapi rasanya ada ketakutan tersendiri saat berada di tempat yang gelap. Tubuhku akan menggigil dan serasa sesak nafas. Aku dan Dev langsung bergegas masuk mobil. Reza masih standby di depan gerbang. Sepertinya dia sudah menghandle semuanya. Bahkan Pak Satpam si biang gosip sekarang cuma diam dan menunduk. Dev melajukan mobilnya memecah kesunyian malam. Rere POV N. Dari kejauhan berdiri seorang wanita, menatap mobil mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Benar dugaanku, lihat saja kau nanti akan menyesal telah berurusan denganku, geramnya sambil mengepal tangan penuh benci. Sebelumnya di ruangan Reza. Mia berjalan dengan pelan, hatinya cukup kacau antara kesal dan takut bercampur aduk. Tapi hatinya sedikit puas sudah melampiaskan amarahnya pada Rere barusan tadi. Biar tahu rasa gadis kampungan itu, pikirnya membenarkan kelakuannya. Mia mengetuk pintu ruangan Reza pelan. Setelah mendengar ada sahutan dari dalam, dia bergegas membuka pintu dan masuk. Terlihat Reza sedang berdiri membelakangi pintu menatap jendela kaca keluar, tangannya menyila dada. Bapak manggil saya, ujar Mia pelan. Reza menoleh menatap Mia dengan tatapan garang. Kalau lagi garang seperti ini wajah manis Reza juga kelihatan killer persis Devon. Iya, jawab Reza dengan suara berat. Mia menciut nyalinya melihat ekspresi Reza yang cukup menakutkan. Apa yang sudah kamu lakukan sama Rere? Apa itu sikap seorang yang katanya senior terhadap juniornya? Sangat memalukan, hardik Reza langsung, membuat Mia membisu tak berani bersuara. Menjambak, menamparkan, mengumpat dengan kata-kata kasar, apa itu attitude orang perusahaan? Maaf Pak, saya terbawa emosi, habisnya Rere keganjenan nungguin Pak Dev sampai segitunya. Juga rekaman CCTV Pak Dev sampai berlarian nyari Rere di tempat gelap. Kalau sudah tahu takut gelap, kenapa tidak pulang saja? Jelas Mia berusaha mencari titik kesalahan Rere. Cukup, jika kamu tidak tahu apa-apa soal Rere sebaiknya stop menghakimi orang semaumu, bentak Reza. Tapi Pak, kelakuan seperti itu sama dengan perempuan murahan. Diam, Reza membentaknya sekali lagi, kini dengan tatapan yang lebih mematikan. Aku tahu kau tak suka dengan Rere, dan apapun alasan kamu itu, tapi jangan bertindak konyol, sama artinya itu tindakan kriminal. Dan aku sebagai penanggung jawab perusahaan tidak terima dengan attitude jelekmu itu, perusahaan punya aturan. Kamu terlalu semaumu, urusan pribadimu kau campurkan dengan urusan kerja, itu sangat tidak profesional.
Kamu dapat peringatan dari perusahaan hari ini dan besok tidak bisa masuk kerja seperti biasa. Tapi Pak, Mia berusaha protes. Membantah akan menambah hukuman buatmu, jadi diam dan ikuti atau silahkan mengajukan surat pengunduran diri. Sekali lagi kamu bertindak bodoh dan anarkis, saya yang akan memecatmu secara langsung, ancam Reza sungguh-sungguh. Mia hanya pasrah, diam dan mengikuti aturan yang Reza berikan, meski dendamnya pada Rere semakin menjadi-jadi. Rasanya yang tadinya menamparkan menjambak dan mengumpatnya sudah puas, kini pengen melakukan sesuatu yang lebih, atau minimal sampai Rere jera dan kapok. Kemasi barang-barangmu, 2 hari ini aku tidak mau melihat mukamu di kantor. Pak Reza terlalu memihak ke cewek sialan itu, padahal sudah jelas kelakuannya sangat minim, murahan. Saya nggak terima dengan hukuman ini. Mia akhirnya angkat suara, entah dorongan apa yang membuatnya berani membantah amarah Reza. Reza cukup terperangah, bahkan dia sudah menunjukkan sikap marah dan wibawanya, tapi dengan seenaknya Mia memprotesnya. Jangan salahkan saya jika saya akan berbuat nekat sama perempuan rendahan itu. Mia keluar dari ruangan Reza dengan marah, langkahnya berjalan dengan sangat cepat. Dia melangkah menuju meja kerjanya, meluapkan segala emosi dan amarahnya, membanting semua buku dan apa saja yang ada di meja kerjanya. Brengsek kau Rere, cewek sialan. Murahan, gue benci sama elu akan gue bikin nyesel, udah bikin gue marah seperti sekarang. Gue bikin elu tambah rendah, Mia berteriak sambil membanting semua yang ada di mejanya. Beberapa teman kerjanya mencoba menenangkan, namun amarah Mia seakan membangkitkan tenaga monsternya. Dia meronta dengan hebat, menjambak rambutnya kasar, dan menendang siapa saja yang mencoba meredakannya. Beberapa orang terhuyung, bahkan ada yang sampai jatuh karena tendangan dan dorongan Mia yang kuat. Gracia panik segera menghubungi Pak Satpam. Pak, tolong bawa dia keluar dari kantor, bikin gaduh, titah Gracia pada Satpam. Baik Bu, 2 Satpam membawa tubuh Mia. Meskipun tubuh Mia kecil, tapi karena tenaganya sedang meluap-luap, 2 Satpam itu sedikit kepayahan. Akhirnya mereka menyeret Mia secara paksa. Mia makin menjerit tak karuan. Sebenarnya jeritan Mia cukup membuat bising telinga Devon maupun Rere. Namun karena mereka sedang asyik ngobrol berdua, saling bertatap dan berbicara lembut. Teriakan Mia yang memekikkan telinga seolah samar bagi mereka. Mereka sedang asyik menikmati momen ngobrol hangat berdua. Pak Satpam melepaskan tubuh Mia tepat setelah keluar gerbang, dan langsung menutupnya dengan cepat. Mia masih melolong dengan serapahnya, entah apa yang terjadi dengan gadis itu. Sepertinya kejiwaannya terusik, hingga bertingkah konyol tak beraturan. Sadar jika dirinya jadi pusat perhatian beberapa orang yang kebetulan lewat di jalan itu, Mia langsung memperbaiki penampilannya.
Rambutnya yang acak-acakan disisir dan dirapikan, make up-nya yang mulai luntur ditacapnya lagi dengan baik. Apa lu lihat-lihat, gue gigit lu, omel Mia saat kebetulan ada orang yang dengan lekat menatap ke arahnya. Dapat gertakan dari Mia, orang itu langsung berjalan setengah berlari dan tak berani menoleh lagi. Ah, ini semua gara-gara Rere. Aku akan menyelidikinya. Lihat saja, kamu akan ku bikin lebih malu dari malu yang terima saat ini, umpat Mia. Dia berinisiatif untuk mengintai Rere sampai jam pulang. Dia masih penasaran apa yang sebenarnya Rere lakukan sampai dia bela-belain nunggu Devon. Jika benar kalau dia jadi perawat Mama Devon, kenapa harus pulang larut malam? Mia memutuskan untuk menunggu Rere di kafe depan kantor. Dari sana dia akan melihat dengan jelas apa saja yang terjadi di perusahaan Devon. Sampai pada sore tiba, saat semua sudah pulang ke rumah, Mia sama sekali belum melihat Rere keluar dari kantor. Rasa penasarannya makin memuncak saat dia tahu tinggal mobil Devon yang masih terparkir di tempat parkir. Lama Mia menunggu, akhirnya apa yang dia tunggu muncul di hadapannya, seolah membenarkan praduga yang ada di pikirannya. Rere keluar, memegang erat lengan Devon, dengan langkah yang cepat seolah dia sedang bersembunyi dan meminta perlindungan. Mia melihat Rere masuk bersama Devon ke mobil Devon, dan Reza membukakan pintu gerbang. Mobil dikemudikan Devon ditemani Rere yang pulang bersamanya. Mia berdiri dan berjalan ke arah jalan, menatap mobil mereka dengan tatapan benci yang mungkin sulit diartikan. Benar saja dugaan gue, lihat aja lu akan menyesal telah berurusan sama gue. Mia mengepalkan tangannya menatap penuh amarah. Kebencian di hatinya makin membuncah. Dia merasa Rere sudah berani melawannya, mendekati dan menggait Devon. Lu emang cewek sialan, yang mencari kesempatan mendekati Devon. Lu akan menyesal telah mengusik apa yang gue suka, akan gue buat lu tahu siapa saingan lu ini. Mia menggerutu sendiri, hatinya sudah kalut dipenuhi cemburu yang membabi buta, membuatnya tak bisa lagi berpikir jernih. Reza tak sengaja melihat sosok Mia yang berdiri mematung dengan mulut yang berkomat kamit sendiri di tepian jalan. Diperhatikannya dengan baik, seperti menaruh curiga entah apa yang akan dia lakukan saat ini. Tapi tak diambil pusing, Reza langsung mengambil motornya dan menyuruh Pak Satpam mengunci gerbang. Karena malam sudah semakin larut, Reza langsung pulang ke rumahnya. Bersambung.